everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 42, TOEFL structure. Distinguish the person from the thing. Bedakan orang dari benda. Kunci 42, distinguish the person from the thing, membedakan orang dengan benda ya intinya. Kata benda dalam bahasa Inggris dapat mengarah kepada orang atau benda. Kadang-kadang dalam penulisan soal tes TOEFL, orang digunakan dalam tempat benda ya, atau benda digunakan di tempat orang. Nah, intinya kebanyakan kita menganalisanya terbalik. Yang orang kita anggap benda, yang benda kita anggap orang. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, contoh dalam kalimatnya, Ralph Nader is an authorization in the fields of customer affairs. Ralph Nader adalah seorang yang kewenangan dalam urusan konsumen. Nah, contoh yang kedua, there are many job opportunities in accountant. Ada banyak kesempatan kerja di akuntan. Dari contoh yang pertama, authorization adalah salah, teman-teman. Karena harusnya authorization itu benda ya. Sedangkan Ralph Nader adalah orang. Seharusnya kita menggunakan authority untuk penggunaan orang. Nah, jadi intinya bedakan ketika kita menghubungkan, oh ini orang, terus ini profesinya, yang setara bagaimana. Dan benda yang disetarakan dengan benda. Nah, biasanya seperti itu ya, kalau orang berarti profesinya harus setara. Sedangkan contoh yang kedua, accountant itu salah. Kenapa? Karena accountant itu untuk orangnya. Itu si profesinya. Kurang tepat kalau disamakan dengan jobnya. Nah, jadi kita tidak menggunakan accountant ya, karena dia untuk orang. Nah, yang kita gunakan itu accounting. Maka seharusnya kita menggunakan accounting untuk benda. Nah, untuk menyatakan benda pakai accountingnya. Untuk rumus kunci TOEFL structure 42 ini, perhatikan 2 poin berikut. Yang pertama, pelajari beberapa kata benda yang digunakan untuk orang dan benda. Sebab hal ini umumnya membingungkan dalam tes written expression. Yaitu tadi ya yang saya sebutkan. Orang berarti berpasangan ya runtutannya dengan si profesinya. Nah, setara. Kalau benda ya si bendanya dengan bendanya. Nah, yang kedua, poin kedua, tipe soal ini biasanya muncul mendekati akhir bagian written expression. Nah, kebanyakan seperti itu untuk di TOEFL structure. Kita lanjutkan ke latihan kunci 42 TOEFL structure. Number 1. The Association Naturan Vinayak Coach South Manandas K. Gandhi in New Delhi, India on September 17, 1948. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini memiliki kata benda assassination yang merujuk ke nama orang Naturan Vinayak Coach. Nah, jadi
itu adalah profesi ya, harusnya profesi merujuk ke orangnya, bukan benda ke benda. Jadi jawaban yang harus kita koreksi yaitu alpha karena seharusnya assassin. Assassin untuk si profesi karena merujuknya ke orang, bukan assassination. Assassination itu untuk kita menyebutkan benda dari profesi tersebut. Nah, untuk bravo itu sudah benar karena shot itu adalah verbnya ya, verbnya, dan Charlie dia PP, sedangkan delta kan bulan itu adalah object of preposition on, jadi nggak masalah ya. Jadi poin Bravo, Charlie dan delta tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah yang harus kita benahi yaitu si alpha, karena si orang dengan bendanya harusnya kita menggunakan benda berupa profesinya. Nah, harus setara ya, bukan benda dengan benda selain manusia. Number 2, without formal training as a geographer, cartographer, or engraving, James Wilson began producing the first American-made globes in 1810. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata benda engraving yang merujuk ke nama orang James Wilson. Jawaban yang tepat adalah bravo ya, yang harus kita benahi yaitu engravingnya, karena seharusnya engraver bukan engraving. Kalau engraving itu kan bukan untuk si profesi orang. Nah, sebenarnya diperkuat dengan kata sebelumnya yaitu ada geographer, cartographer, maka kita pakainya engraver. Kalau engraving nanti nggak paralel. Nah, sebenarnya bisa dianalisa dari sana juga ya. Jadi ini nggak paralel, nggak setara, lainnya itu profesi sedangkan dia hanya benda saja, benda verb ing. Nah, jadi memang bravo yang harus dibenahi. Alpha itu tidak salah ya, dia adalah noun, verb ing yang dijadikan noun setelah preposition without. Sedangkan Charlie adalah dia itu noun juga setelah began ya. Jadi dia itu si, kalau dalam materinya masuk ke gerund, nah, verb ing ya, mempunyai objek the first American made globes. Globes-nya itu noun dari rangkaian the first American made. Nah, jadi globes juga tidak salah ya. Jadi yang salah itu bravo, harusnya engraver. Number 3, the US Post Office offers a library right to schools, libraries, and certain non-profit organizers for books that are launched or exchanged. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata organizers yang merujuk ke suatu benda ya, suatu bentuk benda. Jadi jawaban yang paling tepat memang bravo, yang harus kita benahi harusnya organization bukan organizers, karena merujuknya ke siapa? Ke post office-nya. Nah, tadi post office-nya ada offers a library right to schools, library, and certain. Nah, kan ini paralel juga ya, ada schools, library, berarti ya harusnya organization bukan organizers. Nah, lainnya itu benda, kok malah
ada orang, profesi orang, organizersnya masuk, jadi kurang tepat. Nah, alpha itu sudah benar, verbnya ya, over karena post office-nya tunggal. Sedangkan Charlie itu sudah benar, dia paralel dengan exchange verb 3, dan verb 3 delta itu dia adalah conjunction or. Nah, itu nggak masalah ya, nggak ada permasalahan dengan or di sana. Number 4, according to Neotropical Botany, Paul Stanley, strangler frogs may be the principal plants responsible for the destruction of ancient Mayan buildings. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata benda botani yang merujuk ke nama orang Paul Stanley. Jadi kurang tepat ya, botani itu kan untuk benda saja, benda selain manusia. Sedangkan di situ padahal rujukannya ke manusia, yaitu si Paul Stanley. Jadi kurang tepat kalau kita pakai botani. Maka alpha memang yang salah, yang harus kita benahi. Nah, di situ harusnya kita jadikan botanis karena profesi dari si Paul Stanley, bukan botani ya. Untuk poin Bravo sudah benar, dia adalah adjektif yang menjelaskan plants. Sedangkan Charlie responsible itu yang menjelaskan plants juga, dia adjektif. Nah, yang ada akhirannya ibel boleh di belakang noun-nya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Sedangkan delta adalah noun dari rangkaian noun of noun. Noun yang pertama the destruction of, terus ancient Mayan-nya itu adalah adjektif, terus ada buildings noun-nya. Jadi sudah benar juga Bravo, Charlie, dan Delta. Poin alpha yang harusnya kita benahi jadi botanis. Number 5, the residents of Greenville, Texas hold an annual Kazan Jubilee to remember the crop that caused their city to prosper. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata benda residence yang merujuk kepada beberapa orang. Nah, jadi residence-nya kurang tepat ya, karena merujuk ke beberapa orang. Nah, di situ harusnya residence ya, pakai T dan S, berakhiran T dan S, bukan residensi. Nah, jadi alpha yang harus kita benahi karena kurang tepat, karena rujukannya itu adalah ke beberapa orang, yaitu Jubi dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan Bravo itu adjektif saja, tidak bermasalah dengan annual di sana, dan chaos itu verbnya tidak ada bermasalah dengan poin Charlie juga, dan delta itu to infinitive, tidak ada masalah dengan poin delta juga. Thanks for watching.